Kamu ngapain nikah dengan tukang bakso miskin? Kamu itu polisi, nak. Malam itu, hujan turun perlahan di sebuah kota kecil tempat berbagai kehidupan bersinggungan tanpa saling mengenal. Di sebuah barak sederhana milik TNI, seorang pria duduk sendiri di depan meja kayu tua. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, memantulkan bayangan wajah yang tegas namun letih. Namanya Rangga. Di usia yang belum genap 40, Rangga sudah mencapai banyak hal yang oleh sebagian orang dianggap puncak kehidupan. Pangkatnya terhormat, rekam jejaknya bersih, namanya dikenal di lingkup militer sebagai perwira yang disiplin, adil dan tidak pernah bermain aman saat bertugas. Namun malam itu, tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Seragam loreng yang biasa melekat di tubuhnya, kini tergantung rapi di lemari. Ia mengenakan kaos polos sederhana, celana panjang lusuh dan sandal jepit. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia sedang berpikir. Pikirannya kembali ke sebuah kejadian beberapa minggu lalu. Saat itu, Rangga menghadiri sebuah acara resmi. Ia berdiri tegak, mengenakan seragam lengkap dengan atribut kebanggaan. Banyak wanita tersenyum padanya, banyak tangan terulur, banyak pujian dilontarkan. Tapi tidak satu pun yang membuat hatinya hangat. Semua tatapan itu terasa sama. Tatapan yang tertarik pada siapa dia, bukan siapa dirinya. Rangga menghela napas panjang. Sejak lama ia menyadari satu hal pahit. Setiap kali orang mendekat, selalu ada bayang-bayang seragam di antara mereka. Ia teringat ucapan almarhum ayahnya dulu. Jangan pernah percaya cinta yang jatuh karena seragam. Lepas itu, lihat siapa yang masih mau tinggal. Kalimat itu dulu ia anggap nasihat biasa. Kini terasa seperti peringatan yang terlambat ia pahami. Ponselnya bergetar pelan. Pesan masuk dari seorang rekan lama di kepolisian. Alia. Seorang polwan yang pernah bekerja satu tim dengannya dalam pengamanan besar. Rangga mengenalnya sebagai perempuan yang tegas, jujur, dan jarang basa-basi. Pesannya singkat. Bang, kamu pernah kepikiran hidup normal? Tanpa pangkat? Tanpa seragam? Rangga menatap layar itu lama. Entah kenapa, pertanyaan sederhana itu menembus pertahanannya lebih dalam dari peluru. Hidup normal. Kapan terakhir kali ia benar-benar hidup seperti orang biasa? Tanpa pengawalan, tanpa panggilan hormat, tanpa orang-orang yang menilai dari lambang di dada. Malam itu, Rangga mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengajukan cuti panjang. Bukan untuk liburan, bukan untuk urusan keluarga, tapi untuk menghilang. Beberapa hari kemudian, Rangga menanggalkan semua atribut militernya. Ia menyimpan seragam rapi di lemari, menutupnya perlahan seolah sedang menutup satu bab kehidupannya. Ia mengganti identitas. Tidak ada lagi perwira TNI. Tidak ada lagi komandan. Kini ia hanyalah seorang pria biasa bernama Rangga, yang mendorong gerobak bakso. Pagi pertama ia turun ke jalan, tangannya sedikit gemetar saat memegang gagang gerobak. Bau kuah bakso mengepul pelan, bercampur dengan aroma aspal basah dan suara kota yang baru bangun. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh. Tidak ada yang memberi hormat. Tidak ada yang memperhatikan. Dan anehnya, Rangga merasa lega. Hari-hari berikutnya ia berkeliling menjajakan bakso dari gang ke gang. Kadang dagangannya habis, kadang tidak laku sama sekali. Ada hari-hari di mana ia hanya duduk menunggu, menatap lalu lintas sambil mendengar cemooh kecil yang tidak sengaja terucap. TNI aja sekarang susah ya jadi tukang bakso. Kasihan amat masih muda. Rangga hanya tersenyum kecil. Ia belajar menelan harga diri. Sampai suatu siang, di depan sebuah kantor polisi, hidupnya kembali bersinggungan dengan takdir. Ia berhenti di pinggir jalan, mendorong gerobaknya perlahan. Beberapa anggota polisi membeli bakso darinya, bercanda ringan, lalu pergi. Tidak ada yang istimewa. Sampai seorang perempuan keluar dari gedung itu. Langkahnya tegap. Rambutnya diikat rapi. Seragam polwan melekat sempurna di tubuhnya. Wajahnya cantik. Tapi bukan kecantikan yang dibuat-buat. Ada ketegasan dan ketenangan di sana. Alia. Rangga hampir tidak mengenalinya pada detik pertama. Tapi detik berikutnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Alia mendekat ke gerobaknya, menatap daftar menu sederhana yang tertempel di kaca. Baksonya satu ya bang? Katanya ramah. Nada suaranya sama seperti dulu, tidak berubah. Rangga mengangguk. Siap mbak. Saat menyerahkan semangkuk bakso, jari mereka hampir bersentuhan. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, ucapnya tulus. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada rasa iba. Hanya senyum manusia kepada manusia. Dan saat itulah, Rangga tahu. Penyamarannya bukan sekadar permainan. Ini adalah ujian. Bukan hanya untuk Alia, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Ia tidak tahu apakah ia akan terluka.
Atau apakah ia akan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari? Yang pasti, sejak hari itu, setiap kali ia mendorong gerobak baksonya melewati kantor polisi itu, hatinya berdebar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, cerita yang akan mengguncang banyak orang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Rangga sengaja mengatur rutenya agar selalu melewati kantor polisi itu. Bukan karena berharap dagangannya laris, tapi karena ada satu wajah yang tanpa sadar ia tunggu. Alia. Ia tidak datang setiap hari. Kadang hanya lewat sebentar, kadang tidak muncul sama sekali. Namun setiap kali ia ada, Rangga bisa merasakannya bahkan sebelum melihatnya. Ada semacam keheningan yang berubah jadi hangat. Pada pertemuan ketiga, Alia membeli bakso lagi. Kali ini ia tidak langsung pergi. "Bang, baksonya enak, bikin sendiri?" tanyanya sambil duduk di bangku plastik kecil di pinggir jalan. "Iya mbak, belajar sedikit-sedikit," jawab Rangga sambil tersenyum. Alia mengangguk. "Jarang tukang bakso yang rapi kayak abang." Rangga tertawa kecil. "Mungkin karena saya baru." Percakapan itu sederhana. Tidak ada basa-basi berlebihan. Tidak ada tanya jawab yang mengorek latar belakang. Dan justru disitulah Rangga merasa nyaman. Hari itu, Alia duduk lebih lama. Ia bercerita tentang tugasnya, tentang capeknya jaga malam, tentang tekanan kerja yang jarang dipahami orang rumah. Rangga hanya mendengar. Sesekali mengangguk. Tidak menggurui, tidak memamerkan pengalaman. Padahal, sebagian besar cerita Alia adalah dunia yang sangat ia kenal. Namun ia menahan diri. Sore itu, saat Alia berdiri hendak kembali ke kantor, ia berkata pelan. "Besok kalau lewat sini lagi, jangan lupa mangkal ya bang." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Rangga, rasanya seperti undangan. Sejak saat itu, mereka mulai sering berbincang. Bukan hanya di jam makan siang, tapi kadang sore menjelang maghrib. Alia tidak pernah malu duduk di pinggir jalan. Tidak pernah terlihat risih dengan bau kuah bakso atau suara kendaraan. Sebaliknya, justru beberapa rekan Alia yang mulai melirik aneh. "Li, kamu kenal tukang bakso itu? Kayaknya kamu sering ngobrol sama dia." Alia hanya menjawab santai. "Orangnya baik." Kalimat itu terdengar sepele. Namun bagi Rangga, itu lebih berharga dari semua pujian yang pernah ia terima sepanjang karirnya. Suatu hari, hujan turun cukup deras. Rangga berteduh di bawah kanopi kecil dekat kantor polisi. Alia keluar dengan payung kecil, berhenti di depannya. "Bang belum pulang?" "Belum, Mbak. Tunggu hujan reda." Alia ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau abang mau, kita minum kopi di warung seberang. Saya traktir." Rangga terdiam. Tawaran itu terasa berbeda. Bukan pembeli ke penjual, tapi dua orang asing yang ingin duduk bersama. Mereka duduk di warung kecil. Meja kayu, kopi hitam, dan suara hujan jadi saksi percakapan mereka yang pertama kali terasa pribadi. Alia bertanya, "Abang dari mana asalnya?" "Dari kota kecil, hidup sederhana," jawab Rangga jujur, tanpa detail. "Kerja begini capek ya?" "Capek, tapi jujur," jawab Rangga pelan. Alia tersenyum. "Saya suka orang yang jujur." Kalimat itu membuat dada Rangga terasa hangat. Ia sadar, semakin lama ia menyamar, semakin dalam perasaannya tumbuh. Dan itu mulai menjadi masalah. Karena di balik wajah sederhana ini, ada rahasia besar. Di satu sisi, Rangga ingin terus berada di posisi ini. Pria biasa yang diterima apa adanya. Di sisi lain, ia tahu, kebohongan sekecil apapun bisa melukai lebih dalam di kemudian hari. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Alia mulai menunggu. Rangga mulai peduli. Bahkan beberapa kali Alia membawa bekal untuk Rangga. Dengan alasan, biar abang gak jajan terus. Namun tidak semua orang senang melihat itu. Beberapa rekan Alia mulai berbisik. "Polwan kok dekat sama tukang bakso? Gak malu apa?" Alia mendengar, tapi memilih diam. Rangga mendengar, dan untuk pertama kalinya sejak menyamar, ia merasa marah. Bukan karena dihina, tapi karena Alia ikuti seret. Malam itu, saat mendorong gerobaknya pulang, Rangga berhenti sejenak di bawah lampu jalan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca gerobak. Wajah sederhana, pakaian biasa, tangan yang bau kuah. Kalau ini semua berakhir, apakah dia akan tetap berdiri di sisiku? Pertanyaan itu menghantui. Dan tanpa mereka sadari, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Hubungan Rangga dan Alia yang semula berjalan pelan dan hangat, perlahan mulai terasa berat. Bukan karena di antara mereka ada masalah, tetapi karena dunia di sekitar mereka mulai ikut campur. Awalnya hanya tatapan. Tatapan penasaran, tatapan menilai. Setiap kali Alia duduk di bangku kecil dekat gerobak bakso Rangga, beberapa orang yang lewat tak lagi sekedar melirik. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis,
Ada pula yang terang-terangan memandang dengan heran. Polisi kok duduk sama tukang bakso? Pacarnya ya? Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Alia. Ia mendengarnya, namun ia memilih mengabaikan. Baginya, Rangga bukan sekedar tukang bakso. Ia adalah seseorang yang membuatnya merasa didengar, tanpa perlu berpura-pura kuat. Namun, bagi Rangga, setiap bisikan itu terasa seperti beban tambahan. Suatu sore, Alia datang dengan wajah lelah. Seragamnya tampak kusut, dan sorot matanya redup. "Capek?" tanya Rangga sambil menuangkan kuah bakso. Alia mengangguk. Hari ini panjang. Ia duduk, tapi tidak langsung makan. Hanya menatap mangkuknya lama. "Ada apa?" Rangga bertanya hati-hati. Alia menapas. "Di kantor, aku dipanggil atasan." Rangga berhenti bergerak. Katanya aku harus jaga sikap. Jangan terlalu dekat dengan orang luar. Apalagi katanya, sama abang. Kalimat itu menggantung di udara. Rangga menunduk. Ia sudah menduga. Tapi mendengarnya langsung tetap terasa menyakitkan. "Aku bikin kamu susah ya?" tanyanya pelan. Alia menggeleng cepat. "Bukan kamu yang salah." Mereka yang terlalu cepat menilai. Namun malam itu, untuk pertama kalinya Alia pulang lebih cepat. Ia tidak duduk lama, tidak bercerita seperti biasa. Dan Rangga merasakannya. Jarak kecil mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Rangga melihat Alia berdiri bersama rekan-rekannya. Saat mata mereka bertemu, Alia tersenyum, tapi tidak mendekat. Seolah ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Rangga tidak marah, ia justru merasa bersalah. Ia tahu, Alia hidup di dunia yang penuh aturan dan penilaian, dan ia, dengan penyamarannya, adalah ujian yang terlalu berat. Malam itu, Rangga hampir memutuskan berhenti, menghentikan penyamaran, menghilang sebelum semuanya semakin rumit. Namun keesokan harinya, sesuatu terjadi. Saat Rangga sedang membereskan gerobak, Alia datang, tidak memakai seragam. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya tergerai. "Aku libur hari ini," katanya singkat. Rangga tersenyum kecil. "Mau bakso?" Alia menggeleng. "Aku mau ngobrol." Mereka berjalan menyusuri trotoar, menjauh dari keramaian, duduk di bangku taman kecil. "Aku capek dinilai," kata Alia akhirnya. "Seolah hidupku milik semua orang." Rangga menatapnya. Untuk pertama kalinya ia ingin jujur. Tapi lidahnya keluh. "Aku tahu abang menyimpan banyak hal," lanjut Alia. "Aku nggak tahu apa, tapi aku tahu kamu bukan orang sembarangan." Kalimat itu membuat jantung Rangga berdetak keras. "Kalau suatu hari aku tahu kebenaran, aku harap itu bukan karena aku dipermainkan," kata Alia lirih. Rangga menatap tanah. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu." "Aku percaya," jawab Alia cepat. Dan justru kepercayaan itulah yang membuat Rangga semakin terhimpit. Karena semakin Alia percaya, semakin besar kebohongan yang ia simpan. Sore itu, mereka duduk lama tanpa bicara. Hanya angin dan suara kota menemani. Rangga tahu satu hal dengan pasti. Jika ia terus menyamar, ia akan kehilangan Alia. Namun jika ia jujur sekarang, ia mungkin kehilangan kesempatan untuk dicintai apa adanya. Dan di tengah dilema itu, takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih keras. Ujian yang akan memaksa Rangga memilih. Tetap menjadi pria biasa yang dicintai, atau kembali menjadi sosok besar yang ditakuti. Dan pilihannya akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak percakapan di taman itu, hubungan Rangga dan Alia berubah. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi lebih hati-hati. Seolah keduanya sadar, perasaan yang tumbuh di antara mereka sudah terlalu dalam untuk dianggap main-main. Alia masih datang membeli bakso, masih tersenyum, masih berbincang. Namun kini ada jeda, ada kalimat yang tertahan, ada rahasia yang semakin berat dipikul Rangga. Suatu malam, setelah hujan reda dan kota mulai lengang, Alia duduk di bangku kecil dekat gerobak. Ia memandang Rangga lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Bang," katanya pelan, "kamu pernah kepikiran nikah?" Rangga terdiam. Tangan yang memegang sendok berhenti bergerak. Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya seperti ledakan. "Nikah?" ulangnya pelan. Alia mengangguk. "Aku bukan tipe orang yang main-main. Kalau dekat, ya harus jelas arahnya." Rangga menelan ludah. Dalam hidupnya, ia pernah menghadapi situasi berbahaya, keputusan hidup dan mati. Namun pertanyaan itu justru membuatnya gemetar. "Aku bukan orang kaya," katanya jujur. "Aku cuma tukang bakso." Alia tersenyum kecil. "Aku tahu. Dan hidup bersamaku tidak akan mudah," lanjut Rangga. "Banyak orang tidak akan setuju." Alia menatapnya mantap. "Aku sudah terbiasa hidup di tengah penilaian." Kalimat itu menghantam pertahanan terakhir Rangga. Malam itu setelah Alia pulang, Rangga tidak langsung menutup gerobaknya. Ia duduk lama, menatap jalan kosong, pikirannya penuh. Ia datang ke kota ini untuk menguji ketulusan, namun kini justru hatinya sendiri yang diuji. Beberapa hari kemudian, Rangga menghilang.
Gerobaknya tidak terlihat di depan kantor polisi. Alia menunggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ia gelisah. Di hari keempat, Rangga kembali. Alia datang menghampiri dengan wajah campur aduk antara marah dan lega. "Kamu kemana?" tanyanya tanpa basa-basi. Rangga menarik napas panjang. "Aku harus memastikan sesuatu." "Apa?" Alia menuntut. Rangga menatapnya dalam-dalam. "Kalau aku melamarmu sebagai tukang bakso, tanpa apa-apa, apakah kamu benar-benar siap?" Alia terdiam. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum ringan, tapi senyum penuh keyakinan. "Kalau aku ragu, aku tidak akan duduk di sini sejak awal," jawabnya. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Alia, polwan berprestasi, dekat dengan tukang bakso. Bahkan akan dilamar. Rekan-rekannya mencibir. "Kamu serius, Li? Masih banyak perwira, kenapa tukang bakso?" Orang tua Alia pun akhirnya tahu. Malam itu, Alia pulang ke rumah dengan langkah berat. Di ruang tamu, ayah dan ibunya sudah menunggu. Wajah mereka tegang. "Kami dengar kamu dekat dengan pedagang bakso," kata ayahnya dingin. Alia mengangguk. "Namanya Rangga." Ibunya menghela napas panjang. "Kamu sadar statusmu?" "Aku sadar siapa aku," jawab Alia pelan, tapi tegas. Ayahnya mengetuk meja. "Kami tidak membesarkanmu untuk hidup susah." Alia menatap mereka satu persatu. "Aku tidak memilih hidup susah. Aku memilih orang yang jujur." Kalimat itu membuat ruangan hening. Sementara itu, Rangga berdiri sendirian di kontrakan kecilnya. Ia menatap cermin, wajah yang sama, tapi hidup yang sedang berubah. Ia sadar, lamaran ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang keberanian, dan tentang siap menanggung konsekuensi. Malam itu, Rangga mengambil keputusan. Ia akan melamar Alia sebagai dirinya yang sekarang, tanpa seragam, tanpa pangkat, tanpa kebanggaan palsu. Jika Alia menerimanya, maka itulah cinta sejati. Jika dunia menertawakannya, biarlah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, Rangga siap mempertaruhkan segalanya demi satu hati yang memilihnya tanpa syarat. Dan ia belum tahu bahwa keputusannya akan mengguncang banyak orang dan mengubah hidup Alia lebih dari yang mereka bayangkan. Hari lamaran itu akhirnya tiba. Tidak ada gedung mewah, tidak ada karpet merah, tidak ada cincin mahal. Pagi itu, Rangga bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna putih, celana hitam yang sudah lama ia simpan rapi, dan sepatu biasa. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, dan itulah yang ia inginkan. Ia mendorong gerobak baksonya seperti biasa, namun kali ini bukan untuk berjualan. Di dalam laci kecil gerobak itu, tersimpan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Bukan emas mahal, hanya simbol keseriusan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut ditolak Alia, tapi karena ia tahu, dunia di sekitar Alia tidak akan menerima keputusan ini dengan mudah. Di sisi lain kota, Alia berdiri di depan cermin. Ia tidak mengenakan seragam. Ia memilih gaun sederhana berwarna lembut. Wajahnya terlihat tenang, meski matanya menyimpan kecemasan. Ia tahu hari ini akan menjadi hari terberat dalam hidupnya. Mereka bertemu di taman kecil tempat pertama kali mereka berbincang panjang. Tidak ada saksi khusus, hanya beberapa orang yang lewat, burung-burung kecil, dan angin siang yang berhembus pelan. Rangga berdiri di depannya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Alia," katanya pelan tapi mantap. "Aku tidak punya banyak hal untuk kubanggakan. Hidupku sederhana. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin menjalani hidup bersamamu." Ia membuka kotak kecil itu. "Aku melamarmu sebagai tukang bakso." Beberapa orang yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Ada yang melirik, ada yang berbisik. Alia menatap Rangga lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia tersenyum dan mengangguk. "Iya," jawabnya tanpa ragu. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya seperti gempa. Kabar itu menyebar cepat. Lebih cepat dari yang mereka duga. Di kantor polisi, rekan-rekan Alia terkejut. Ada yang tertawa, ada yang tidak percaya. Polwan dilamar tukang bakso. Ini serius atau bercanda? Sebagian menganggap Alia sedang bercanda. Sebagian lagi mulai menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut Alia gila. Alia itu pintar. Masa mau hidup susah? Pasti kena peret. Alia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis sendirian di ruang ganti. Bukan karena menyesal menerima Rangga, tapi karena ia sadar, keberaniannya harus dibayar mahal. Orang tua Alia lebih keras lagi. Saat Rangga datang ke rumah mereka untuk menyampaikan lamaran secara resmi, ia disambut dingin. Ayah Alia duduk tegak, wajahnya tanpa senyum. Ibunya bahkan tidak mempersilahkan duduk lama. "Kami menolak," kata ayahnya tanpa basa-basi. Rangga menunduk sopan. "Saya mengerti, Pak. Kamu tidak selevel dengan anak kami," lanjut ibunya. "Kami tidak butuh menantu tukang bakso." Rangga tidak membantah. Ia hanya mengangguk. Namun Alia berdiri dan berkata dengan suara bergetar tapi tegas, "Aku yang memilih dia." Kalimat itu membuat suasana membeku. Ayahnya menatap Alia tajam. "Kalau kamu tetap memilih dia, jangan harap kami mendukung." Malam itu, Alia pulang dengan hati hancur. Rangga mengantarnya sampai depan rumah kontrakan, lalu berhenti. "Aku tidak ingin jadi alasan kamu kehilangan keluargamu."
kata Rangga lirih. Alia menatapnya. Aku tidak kehilangan apapun. Aku sedang memperjuangkan hidupku sendiri. Namun Rangga tahu, beban itu terlalu besar untuk diletakkan di pundak Alia sendirian. Malam itu, Rangga duduk sendiri. Ia menatap seragam TNI yang tersimpan rapi di tas lama. Untuk pertama kalinya sejak menyamar, ia mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya. Bukan untuk membuktikan siapa dirinya, tapi untuk melindungi Alia dari luka yang lebih dalam. Namun ia juga tahu, jika ia membuka kebenaran sekarang, dunia akan berubah. Dan pertanyaannya satu, apakah Alia mencintainya karena dirinya, atau karena seragam yang selama ini ia sembunyikan? Jawaban itu akan segera terungkap. Sejak lamaran itu, hidup Alia berubah drastis. Di kantor, suasana tidak lagi sama. Senyum yang dulu ramah kini berubah canggung. Beberapa rekan memilih menjaga jarak. Sebagian lain terang-terangan berbisik tanpa peduli apakah Alia mendengar atau tidak. Sayang karirnya. Cantik, pintar, tapi salah pilih. Kalau nanti hidup susah, jangan ngeluh. Alia menahan semuanya. Ia tetap bekerja seperti biasa, menjalankan tugas dengan disiplin. Namun setiap langkahnya terasa lebih berat. Rangga pun merasakan dampaknya. Ia melihat Alia pulang dengan mata lelah. Senyum dipaksakan. Setiap kali mereka bertemu, Alia selalu berkata tidak apa-apa. Tapi Rangga tahu, ada luka yang sedang disembunyikan. Suatu malam, Rangga mengajak Alia duduk di bangku taman. Udara dingin, lampu kota temaram. Alia, katanya pelan. Aku ingin kamu bahagia. Tanpa tekanan. Tanpa harus membela aku terus. Alia menatapnya heran. Maksud kamu? Rangga menarik napas panjang. Kalau kamu ragu, aku akan mengerti. Alia berdiri tiba-tiba. Matanya berkaca-kaca. Kamu pikir aku main-main? Aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya karena aku. Jawab Rangga jujur. Alia menggenggam tangannya. Aku memilih kamu karena kamu jujur. Karena kamu tidak memanfaatkan aku. Karena kamu melihat aku sebagai manusia. Kalimat itu menusuk hati Rangga. Dan justru disitulah rasa bersalahnya memuncak. Karena di balik kejujuran yang ia tampilkan, ada satu kebohongan besar yang belum ia ungkap. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar kontrakan, menatap tas lama di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan seragam yang selama ini ia hindari. Ia teringat peringatan ibunya dulu. Kalau kamu mencintai seseorang, jangan biarkan dia jatuh karena rahasiamu. Keesokan harinya, Rangga mengambil keputusan. Ia tidak akan membuka kebenaran dengan kata-kata. Ia akan membiarkan dunia yang membukanya sendiri. Hari itu, kantor polisi tempat Alia bekerja mengadakan upacara gabungan. Beberapa perwira TNI dijadwalkan hadir sebagai tamu kehormatan. Alia tidak tahu apa-apa. Ia berdiri rapi dalam barisan, mengenakan seragam lengkap. Hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, sebuah mobil dinas berhenti di halaman. Pintu terbuka. Seorang perwira TNI turun, tegap, berwibawa. Sorot matanya tajam, namun tenang. Alia menoleh sekilas, lalu membeku. Wajah itu. Wajah yang setiap hari ia lihat di balik gerobak bakso. Wajah yang melamarnya dengan cincin sederhana. Wajah yang ia bela mati-matian di depan dunia. Rangga kini berdiri di hadapannya, dengan seragam TNI lengkap. Alia menutup mulutnya. Kakinya terasa lemas. Sementara orang-orang di sekitarnya mulai berbisik panik. Itu, perwira itu. Bukankah itu tukang bakso? Tidak mungkin. Rangga berdiri tegap. Tatapannya bertemu dengan Alia. Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan. Hanya satu tatapan panjang. Dan dalam tatapan itu, Alia mengerti satu hal pahit. Selama ini, ia telah mencintai pria yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun ia juga sadar, kejujuran yang terlambat bisa sama menyakitkannya dengan kebohongan. Dan kini, bukan hanya Rangga yang diuji. Alia pun harus memilih, marah atau memahami. Upacara itu berlangsung seperti biasa bagi orang lain. Barisan rapi, aba-aba lantang, penghormatan resmi. Namun bagi Alia, dunia seolah berhenti bergerak. Matanya tak lepas dari sosok di depan sana. Rangga. Berdiri dengan seragam TNI lengkap. Postur tegap, wajah tenang, penuh wibawa. Pria yang selama ini ia kenal sebagai tukang bakso sederhana. Pria yang duduk di bangku plastik, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Pria yang melamarnya tanpa janji kemewahan. Kini berdiri sebagai sosok yang membuat semua orang menunduk hormat. Tangan Alia gemetar. Dadanya sesak. Jadi selama ini, bisiknya dalam hati. Aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Upacara selesai. Para tamu mulai berbaur. Bisik-bisik berubah jadi kehebohan kecil. Banyak mata melirik ke arah Alia. Campuran antara kaget, malu, dan penyesalan. Beberapa rekannya mendekat dengan wajah tidak bersaya.
Li, itu benar Rangga? Kamu tahu dari awal? Kenapa kamu diam saja? Alia tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah cepat pergi. Rangga melihatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menyamar, hatinya benar-benar takut. Sore itu Alia tidak menjawab pesan. Tidak mengangkat telepon. Rangga menunggu di tempat biasa mereka bertemu. Gerobak bakso masih ada di sana. Ia sengaja tidak memindahkannya. Malam turun. Jalanan sepi. Akhirnya Alia datang. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Aku tidak mau dengar alasan. Katanya datar. Aku hanya mau satu jawaban. Rangga menelan ludah. Silakan. Apakah selama ini kamu mengujiku? Rangga terdiam, lalu mengangguk perlahan. Awalnya, iya. Alia tersenyum pahit. Jadi, semua ini eksperimen? Tidak, Rangga cepat menjawab. Perasaanku tumbuh tanpa rencana. Aku tidak menyangka akan jatuh sedalam ini. Alia menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu rasanya dibela mati-matian, katanya pelan. Dimaki, diremehkan, dianggap gila. Demi seseorang yang ternyata menyembunyikan dunia lain? Rangga menunduk. Aku salah. Aku tidak marah karena kamu tentara, lanjut Alia. Aku marah karena kamu tidak mempercayaiku cukup untuk jujur. Kalimat itu menghantam Rangga lebih keras dari apapun. Aku takut, akunya. Takut kamu berubah setelah tahu siapa aku. Alia menghela napas panjang. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Rangga menggeleng. Aku mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa. Dan kamu mencintaiku sambil menyembunyikan siapa dirimu. Sunyi, Alia berdiri. Aku butuh waktu. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rangga sendirian di bawah lampu jalan. Gerobak bakso itu berdiri diam, saksi bisu dari cinta yang nyaris hancur oleh ketakutan. Malam itu, Rangga kembali mengenakan seragamnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Perwira TNI yang dihormati, namun pria yang hampir kehilangan wanita yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, pangkat tidak bisa memperbaiki luka hati. Jika ia ingin Alia kembali, ia harus memperjuangkannya, bukan sebagai perwira, melainkan sebagai pria yang benar-benar jujur. Dan perjuangan itu baru saja dimulai. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa sunyi bagi Rangga. Gerobak bakso sudah tidak ia dorong lagi, bukan karena ia malu, tetapi karena ia sadar, penyamaran itu sudah selesai. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang harus ia pertanggungjawabkan. Di markas, Rangga kembali menjalani tugas seperti biasa. Ia berdiri tegap, memimpin rapat, memberi instruksi dengan ketegasan yang sama seperti dulu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang berubah. Hatinya tidak lagi setenang sebelumnya. Setiap malam, ia teringat wajah Alia. Bukan wajah marahnya, tapi wajahnya saat berkata, "Aku mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa." Kalimat itu terus terngiang. Sementara itu, Alia juga berjuang dengan perasaannya sendiri. Di kantor, semua orang kini bersikap berbeda. Yang dulu meremehkan, kini menunduk. Yang dulu mencibir, kini tersenyum canggung. "Maaf ya Le, kami nggak tahu. Ternyata calonmu perwira TNI." Namun tidak satupun dari permintaan maaf itu membuat Alia lega. Justru ia merasa kosong. Ia sadar, dunia terlalu cepat berubah sikap hanya karena seragam. Dan itulah yang paling ia benci. Suatu sore, Alia mengunjungi taman tempat Rangga melamarnya dulu. Bangku itu masih sama, pohon itu masih berdiri, tapi suasananya berbeda. Ia duduk dan menangis pelan. "Aku marah, tapi aku juga rindu," bisiknya. Malam itu, Alia akhirnya memberanikan diri menemui seseorang yang selama ini ia hindari, ibunya. "Aku ingin menikah dengan Rangga," kata Alia pelan. Ibunya terdiam, lama. Kamu tahu sekarang siapa dia? Jawab sang ibu hati-hati. Hidupmu akan mudah. Alia menggeleng. Aku tidak ingin mudah, aku ingin jujur. Ayahnya yang mendengar dari kejauhan akhirnya berkata, "Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan datang tanpa seragam." Kalimat itu sederhana, namun sampai ke telinga Rangga keesokan harinya. Tanpa ragu, Rangga mengambil cuti singkat. Ia tidak membawa ajudan, tidak mengenakan seragam, hanya kemeja sederhana dan celana biasa. Ia datang ke rumah Alia sendirian. Saat pintu terbuka, Alia berdiri di sana. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata selama beberapa detik. "Aku datang bukan sebagai tentara," kata Rangga pelan. "Aku datang sebagai pria yang ingin bertanggung jawab." Alia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Masuk." Di ruang tamu itu, Rangga menunduk hormat kepada orang tua Alia. Tidak ada pembelaan, tidak ada kebanggaan. "Saya salah karena menyembunyikan diri," katanya jujur.
Tapi perasaan saya pada Alia tidak pernah palsu. Hening. Ayah Alia menatapnya tajam. Kalau suatu hari kamu bukan siapa-siapa lagi, apakah kamu masih berdiri di samping anak saya? Rangga menjawab tanpa ragu. Justru saat itulah saya paling pantas berdiri di sampingnya. Alia menutup matanya. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, harapan kembali tumbuh. Dan babak terakhir pun semakin dekat. Babak di mana cinta akan diuji bukan oleh status, melainkan oleh ketulusan yang berani bertahan sampai akhir. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Rangga berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada seragam, tidak ada atribut. Hanya dirinya sendiri. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia tahu, apapun yang terjadi hari ini, ia harus siap menerima hasilnya. Di rumah Alia, suasana sunyi. Ayah dan ibunya duduk di ruang tamu. Tidak ada ekspresi keras seperti sebelumnya, tapi juga belum ada senyum. Alia keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat lebih tenang. Matanya tidak lagi menyimpan amarah, hanya kejujuran. "Ayah, ibu," katanya pelan, "aku sudah memikirkan semuanya." Ia menatap kedua orang tuanya bergantian. "Aku tidak mencintai Rangga karena siapa dia sekarang. Aku mencintainya karena siapa dia saat dia tidak membawa apa-apa." Kalimat itu membuat ayahnya menarik napas panjang. "Kami takut kamu akan menderita," kata sang ayah akhirnya. "Bukan karena dia miskin, tapi karena dunia tidak adil." Alia tersenyum kecil. "Aku tahu, tapi aku lebih takut hidup dengan pilihan orang lain." Ibunya menunduk lama, lalu berkata lirih, "Dia datang kemarin, tanpa seragam." Alia mengangkat kepala. Dia sopan, rendah hati, dan matanya tidak pernah meninggalkanmu. Keheningan menyelimuti ruangan. Sementara itu, di luar rumah, Rangga berdiri sendiri. Tidak duduk, tidak mondar-mandir, hanya menunggu. Ia sudah terbiasa menunggu perintah. Namun menunggu keputusan hati jauh lebih berat. Pintu akhirnya terbuka. Alia berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, ayah dan ibunya ikut melangkah. Ayah Alia menatap Rangga lama, lalu berkata pelan tapi tegas, "Kalau kamu menyakiti anak saya tidak akan memaafkanmu." Rangga menunduk hormat. "Saya tidak akan pernah." Ibunya mendekat, menatap Rangga lebih dekat. "Kami tidak menjanjikan kemudahan, tapi kami tidak akan menghalangi." Air mata Alia jatuh. Rangga menahan napas. Itu bukan restu penuh, tapi itu adalah pintu yang akhirnya terbuka. Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Alia dan Rangga mulai kembali berjalan berdampingan, lebih dewasa, lebih jujur. Rekan-rekan Alia kini bersikap sopan, meski beberapa masih canggung. Rangga tidak memamerkan apapun, ia tetap rendah hati, tetap sederhana, seolah ingin membuktikan bahwa cintanya tidak bergantung pada apa yang ia kenakan. Suatu sore, Alia berkata pelan, "Kamu tahu, aku tidak pernah menyesal menerima lamaranmu sebagai tukang bakso." Rangga tersenyum. "Itu hari paling jujur dalam hidupku." Alia menggenggam tangannya. "Dan aku akan memilih kamu lagi, bahkan tanpa seragam." Langit sore itu berwarna jingga, angin berhembus lembut. Semua luka belum sepenuhnya hilang. Namun kini, mereka berdiri di sisi yang sama. Satu langkah lagi, dan kisah mereka akan mencapai akhirnya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut, seolah ikut menyaksikan satu kisah yang akhirnya menemukan muaranya. Di sebuah gedung sederhana namun rapi, bendera merah putih berkibar pelan tertiup angin. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada panggung besar, tapi suasananya hangat, penuh doa dan harap. Rangga berdiri di sebuah ruangan kecil, mengenakan seragam TNI lengkap. Untuk terakhir kalinya dalam kisah ini, ia berdiri sebagai perwira, bukan untuk menunjukkan pangkat, tapi sebagai bentuk tanggung jawab pada hidup yang telah ia jalani. Di tangannya terselip sebuah foto kecil. Foto dirinya mendorong gerobak bakso. Ia tersenyum kecil. "Itu aku," gumamnya pelan, "dan aku tidak pernah menyesal." Di sisi lain gedung, Alia duduk di depan cermin. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, tidak berkilau, tidak berlebihan. Namun wajahnya bersinar dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ibunya berdiri di belakang, membantu merapikan kerudungnya. "Ibu dulu salah," kata sang ibu lirih. "Ibu terlalu takut kamu hidup susah, sampai lupa bahwa bahagia tidak selalu datang dari kemudahan." Alia tersenyum sambil menahan air mata. "Aku bahagia, Bu. Benar-benar bahagia." Ayah Alia masuk ruangan.
Ia menatap putrinya lama, lalu berkata pelan. Kalau dia bisa menanggalkan kebesaran demi menguji ketulusan, maka dia pantas mendapatkanmu. Upacara pernikahan berlangsung hikmat. Tidak ada bisikan sinis, tidak ada tatapan meremehkan. Rekan-rekan Alia hadir dengan wajah penuh hormat. Beberapa yang dulu mencibir kini hanya bisa menunduk, bukan karena pangkat Rangga, melainkan karena keberanian Alia mempertahankan pilihannya. Saat ijab kabul terucap, suara Rangga mantap. Satu tarikan napas, satu kalimat sakral. Sah. Alia menutup mata. Air matanya jatuh. Bukan air mata luka, tapi air mata lega. Setelah semua selesai, mereka berdiri berdampingan. Rangga menoleh pada Alia dan berkata pelan. Terima kasih, karena mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Alia menggenggam tangannya erat. Terima kasih, karena berani jujur, meski itu bisa membuatmu kehilangan aku. Mereka tersenyum. Sore itu, Rangga kembali ke tempat lama. Gerobak bakso itu masih tersimpan rapi. Ia menyentuh gagangnya sebentar, bukan dengan sedih, tapi dengan rasa syukur. Ia tahu, tanpa hari-hari sederhana itu, ia tidak akan pernah menemukan cinta yang sejati. Alia berdiri di sampingnya. Kamu tidak pernah rendah, katanya lembut. Kamu hanya memilih untuk membumi. Rangga menatap langit senja. Untuk pertama kalinya, hidupnya terasa utuh. Dan di tengah dunia yang masih gemar menilai dari seragam, harta dan status, kisah mereka berdiri sebagai pengingat sederhana. Bahwa cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu lebih kuat daripada cinta yang tumbuh dari kekaguman semu. Tamat.